Yo, di sini kita kembali lagi bakalan ngebahas film-film yang menarik untuk diceritakan. Dengan siapa lagi kalau bukan Jonah Visual. Kali ini kita benar-benar menyarankan kepada Anda bahwa lebih baik menonton film aslinya sebelum gabung dengan pembahasan film yang akan kita bawain. Tanpa berlama-lama, check this out. Seperti yang kita ketahui, sebelumnya Inspektur Raquel Morillo telah diberhentikan dari tugasnya atas dugaan kerjasama dengan pihak perampok. Saat ini status Raquel tengah diselidiki meskipun ia masih diperbolehkan untuk tinggal di kediamannya. Kecewa dengan tuduhan tersebut jelas membuat hati Raquel tergejolak dan semakin termotivasi untuk membuktikan bahwa dirinya tak seperti apa yang dituduhkan. Di sini Raquel mencoba melacak tempat persembunyian Profesor. Berdasarkan seberapa jauh Profesor menempuh perjalanan hingga sampai ke Cafe Hanoi. Menurut pengetahuannya, Profesor membutuhkan setidaknya 25 menit untuk sampai ke sana. Jika dikalkulasikan, waktu 25 menit itu setara dengan berjalan kaki jarak tempuh maksimal 500 meter. Maka dengan itulah Raquel mendapatkan secerca harapan dan mampu memperkirakan area sekitar lokasi persembunyian targetnya. Kemudian Raquel langsung berangkat menuju ke beberapa toko untuk mendapatkan rekaman CCTV yang kemungkinan area tersebut dilalui oleh Profesor. Hal itu bertujuan untuk mengetahui secara pasti rute atau jalur mana saja yang dilewati oleh Profesor. Toko demi toko pun ia singgahi demi mengumpulkan bukti yang ia butuhkan. Sama halnya dengan Raquel, Suarez beserta tim kepolisian saat ini tengah dalam upaya mencari keberadaan tempat persembunyian Profesor. Bedanya di sini Suarez dan kawan-kawan didukung oleh peralatan canggih sehingga mempermudah pekerjaan mereka. Meskipun begitu, tetap hal ini belum cukup untuk mengusut tuntas target utama mereka. Tapi setidaknya mereka bisa memperkirakan atau memilah jalur mana yang kemungkinan dilewati oleh Profesor. Selain itu, mereka akhirnya mengetahui gerak-gerik mencurigakan seorang Raquel di mana ia kedapatan menyita beberapa rekaman CCTV. Yang mana rekaman CCTV yang dimaksud merupakan modal penting bagi kepolisian untuk dapat menelusuri jejak yang ditinggalkan oleh Profesor. Otomatis mereka pun menyimpulkan bahwasannya Raquel terbukti bekerja sama dengan pihak perampok. Ya, walaupun pada kenyataannya mereka salah menilai terkait apa yang saat ini sedang dilakukan oleh Raquel. Menyikapi hal itu, Kolonel Prieto ingin memusatkan perhatian polisi untuk mencari keberadaan Raquel. Dengan alasan ia tak ingin dipermalukan jika para perampok berhasil melarikan diri. Tapi Suarez sepertinya tak sependapat karena di sini ia lebih memprioritaskan Sandra yang saat ini masih terjebak di dalam gedung. Jelas dengan demikian keduanya terlibat adu mulut dan tak lama kemudian seorang petugas memotong melaporkan perintah penahanan Raquel Morillo. Adapun itu, tentu kita tak bisa mengabaikan kondisi seorang Moskow yang kelihatannya di titik ini terlihat semakin kritis. Tokyo tak hentinya setia mendampingi, menunjukkan sikap optimis meskipun dalam angan-angannya ia sangat diberatkan dengan kondisi Moskow. Di balik kondisinya itu, Moskow masih belum bisa melupakan momen-momen kelam di masa lalu yang telah ia lalui bersama sang anak. Khususnya, Moskow benar-benar merasa sangat bersalah ketika ia memilih untuk memisahkan Denver dari ibu kandungnya. Setelah ini, kita dihadapkan dengan dua situasi sekaligus terkait tugas utama geng perampok yang masing-masing dilakukan oleh Nairobi dan juga Denver. Kita berfokus kepada Nairobi terlebih dahulu, di mana kita diperlihatkan banyaknya gundukan uang yang telah berhasil dikumpulkan. Keberhasilan ini dapat tercipta berkat buah hasil kerjasama dari rekan-rekan Sandra, khususnya kecekatan seorang Bapak Torres. Ini diperlihatkan supaya kita memahami bahwa dalam hal ini tugas percetakan uang telah memasuki tahap akhir. Bersamaan dengan fakta tersebut, tentu tugas utama geng perampok belum bisa dikatakan selesai sepenuhnya apabila terowongan belum juga selesai dituntaskan. Dalam hal ini, Denver dan Rio berupaya semaksimal mungkin untuk segera menyelesaikan tugas tersebut. Di tengah-tengah kerja keras mereka, keduanya sempat berhenti akibat rasa lelah yang kian menghampiri. Nah, di momen itulah keduanya benar-benar girang setengah mati setelah menyadari atau mendengar suara penggalian yang berasal dari sisi berlainan. Yang mana hal itu dapat diartikan bahwasannya mereka tinggal selangkah lagi untuk mengakhiri atau menyelesaikan misi perampokan. Yes. Son ellos. ¿Cuánto crees que falta? ¡Profesor!
Teriakan Denver dan Rio langsung memicu kebahagiaan Profesor yang pada saat itu tengah bersemangat menggali tanah. Tapi tanpa sepengetahuannya, Profesor tengah dihadapkan dengan persoalan lain karena di luar sana Raquel telah melalui perkembangan setelah menelusuri rekaman CCTV yang ia saksikan. Dalam tayangan itu, Raquel melihat seorang profesor melewati sebuah gerbang yang ia curigai sebagai lokasi persembunyian target. Maka dengan wajah optimis, Raquel menyiapkan segala kebutuhannya untuk segera menyidak tempat yang ia curigai sebagai lokasi persembunyian Profesor. Kita simpan dulu hal itu karena di sini kita akan disuguhkan sebuah momen menyedihkan terkait kelangsungan hidup seorang Moskow. Nampaknya di titik ini Moskow sudah tak bisa lagi menghindari takdirnya dari kematian. 3 butir peluru yang bersarang di tubuhnya perlahan-lahan merenggut kesadarannya dan saat ini hampir memasuki tahap puncak. Jelas, Denver adalah sosok yang paling diberatkan dengan situasi ini. Meskipun secara personal seluruh anggota geng pun memiliki ikatan yang cukup dekat. Di detik-detik akhir masa hidup sang ayah, Denver berkesempatan untuk menunjukkan bagaimana ia sangat menyayangi sang ayah. Meski dalam keterbatasan, Moskow masih bisa memberi pesan kepada Monica untuk menjaga dan hidup bersama Denver. Tak lain, Moskow masih sempat berterima kasih kepada rekan-rekan dan tak lupa ia memperkenalkan nama aslinya, yakni Agustin Ramos. Terakhir, sebelum benar-benar menghembuskan napas, ia memberikan pesan terakhirnya kepada sang anak tercinta. Dan tak lama, kedua matanya pun tertutup diiringi oleh isak tangis dari sebagian orang yang ada di sana. Untuk menghormati jasa sang mendiang, mereka menempatkan jasad Moskow di sebuah peti yang bersebelahan dengan peti mati mendiang Oslo. Terlepas dari itu, kita kembali dihadapkan dengan 2 fakta yang cukup menarik, di mana Profesor beserta tim Serbia akhirnya berhasil menyelesaikan penggalian, sementara Raquel baru saja sampai di depan gerbang hanggar persembunyian Profesor. Untuk pertama kalinya, kita melihat bagaimana seorang profesor menginjakan kakinya di dalam gedung, yang mana hal itu langsung disambut gembira oleh rekan-rekan perampok. ¿Dónde está? En el almacén. Tak lupa, Profesor menyempatkan waktunya untuk berbicara dengan Denver dan kemudian ia mendapatkan laporan dari Nairobi bahwasannya hasil cetakan uang telah terkumpul berkisar di 984 juta euro. Lain dengan kesedihan geng perampok, tim kepolisian mendapatkan laporan mengenai adanya pergerakan di saluran pembuangan air yang diduga dilakukan oleh perampok. Unit khusus langsung diterjunkan untuk memastikan dan mengantisipasi hal tersebut. Tak hanya itu, Suarez beserta anak buahnya berencana akan masuk ke dalam gedung dan menyabotase terowongan dari dalam yang bertujuan untuk mengepung para perampok. Dengan begitu, kepolisian khususnya Kolonel Prieto berpikir telah berhasil menangani sebagian besar permasalahan dan tinggal bagaimana dirinya menemukan keberadaan Raquel Murillo. Mengetahui pasukan khusus telah disiapkan untuk mendobrak seisi gedung jelas membuat posisi Profesor semakin dikejar oleh waktu. Ia pun memerintahkan kepada Berlin untuk segera mengamankan uang agar setelah itu mereka bisa segera melarikan diri. Kembali, Profesor dihadapkan dengan situasi mencekam di mana Raquel tiba-tiba muncul dari belakang beserta ancaman tembakan. Yemosate. Despacio. Date la vuelta. Tópelo porque esta vez sí que te voy a disparar. ¿Sabes? Ni te muevas. Beruntung, Profesor di sana masih bisa diselamatkan berkat kesigapan rekan-rekan Serbia yang berhasil melumpuhkan Raquel. ¡Quieto ahí!
Di tempat lain, kita diperlihatkan bagaimana kesibukan geng perampok dan rekan-rekan Sandra dalam hal memindah-mindahkan uang. Di bawah arahan Berlin dan Nairobi, rekan-rekan Sandra secara beriringan mengumpulkan uang-uang itu tepat di titik masuk ke terowongan. Nah, selanjutnya uang yang telah dibungkus dalam plastik itu dimasukkan ke dalam sebuah drum, lalu dibawa oleh rekan-rekan Serbia untuk dimuat ke sebuah truk. Oke, finally kita memasuki bagian akhir episode ini yang akan ditutup oleh percakapan antara Profesor bersama Raquel. Saat ini Raquel telah diikat dan meminta kepada Profesor untuk memberikannya sebuah obat penenang. Dalam kesempatan sekecil itu, Raquel memanfaatkan kebaikan Profesor untuk setidaknya memberikan serangan. Meski diperlakukan seperti itu, tentu Profesor tak sedikit pun marah, apalagi harus membalas perbuatan yang dilakukan oleh Raquel. Kita masuk ke poin utama. Di sini Profesor menjelaskan, meskipun rencana ini bisa dibilang sempurna, tapi kali ini sudah tak sempurna lagi karena setelah semuanya selesai, ia tak akan bisa bertemu lagi dengan Raquel. Profesor menunjukkan kebingungannya mengapa Raquel tetap membencinya walaupun ia tahu Raquel memiliki perasaan sama seperti apa yang ia rasakan. Jika memang karena perampokan ini, lantas bagaimana dengan segelintir orang kaya di luar sana yang seenaknya mencetak uang dalam jumlah banyak demi kepentingan pribadi? Sebagai contoh, pada tahun 2011, Bank Sentral Eropa mencetak hingga 171 miliar euro. Tahun selanjutnya, mereka mencetak hingga 185 miliar euro. Secara tiba-tiba, uang dalam jumlah banyak itu menghilang seketika dan sudah pasti masuk ke dompet orang-orang kaya ataupun para bankir. Apakah dengan begitu, ada yang mengatakan Bank Sentral Eropa sebagai pencuri? Mereka mengambilnya entah bagaimana, istilahnya hal itu disebut sebagai injeksi likuiditas. Itulah yang kami lakukan, bukan untuk para bankir, tapi untuk sekelompok pencundang yang mencetak uang kertas sendiri. Setidaknya, apa yang disampaikan Profesor itu berhasil membuat pola pikir Raquel berubah. Meski dalam hal ini Profesor telah berhasil mengatasi Raquel, ia kembali mendapatkan cobaan lain. Ponsel yang dimiliki oleh Raquel berbunyi tersambung dengan sebuah panggilan yang berasal dari Angel Rubio. Ini menjadi permasalahan yang cukup serius mengingat jika Angel benar telah siuman, maka rahasia mengenai lokasi persembunyiannya akan segera diketahui oleh polisi. Untuk memastikan, Profesor memohon kepada Raquel untuk menjawab telepon tersebut. Raquel memberitahu bahwa telepon miliknya disadap oleh polisi, yang mana hal itu menunjukkan bahwa di sini Raquel telah berpihak atau berusaha melindungi Profesor. Perkataan pertama yang keluar dari mulut kedua orang teman lama itu tak lain soal menanyakan kabar masing-masing. Menariknya, Angel sama sekali tak membahas soal perampokan, malah sempat-sempatnya ia melontarkan sedikit humor. Angel menutup pembicaraan itu dengan memberitahu bahwa ia ingin Raquel sebagai orang pertama yang datang untuk menjenguk dirinya. Menyikapi hal itu, Raquel memohon kepada Profesor agar ia diizinkan untuk menghampiri Angel Rubio. Karena jika dalam 15 menit ia tak kesana, besar kemungkinan Angel akan mengontak polisi dan bukan tidak mungkin Angel akan buka suara terkait persembunyian Profesor. Itu semua dapat diartikan seluruh proses dan keseluruhan rencana perampokan yang telah diatur sedemikian rupa akan hancur dan sirna di titik itu juga. Terkait dengan persoalan ini, polisi melacak adanya panggilan yang tersambung ke ponsel milik Raquel yang diketahui bersumber dari ponsel milik Angel Rubio. Dengan begitu, kepolisian menyadari bahwa Angel telah siuman dari komanya dan bisa segera untuk dimintai keterangan. Sekian dulu untuk episode ini, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan jangan lupa berikan dukungannya dengan subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.